warga ya yang masih berada di rumah mereka ini. Kita akan coba tanyakan pemirsa. Assalamualaikum Pak, Bu. Punten, saya Tiara dari TV One. Ibu siapa? Maaf diganggu ya Bu ya. Ibu Lia. Ibu Lia dengan Pak Sumari. Ibu Lia dengan Pak Sumari. Oke, saya izin mengganggu sebentar Iya. ya Bu ya. Ini kondisi rumah sudah boleh sedikit saya lihat Bu. Iya, Ini iya, nggak silakan. memungkinkan lagi ya Bu ya, Iya, buat iya. ditempatin. Oke, ini udah nggak ada barang-barangnya ya Bu? Udah. Ya. Udah diambil semua. Ini sudah dampak dari erupsi kemarin. Iya. Terus di sana juga masih ada debu-debu. Bu Iya. Lia pastinya sudah nggak tinggal di sini. Nggak lagi, tinggal di ya, sini Bu ya. lagi. Ya. Kenapa Bu masih ada di sekitaran rumah ini? Masih ngambil barang-barang yang tersisa. Oh, masih ada? Ya, dibawa sedikit-sedikit itu ke sana. Masih ada. Itu masih ada kasur. Ya, gelas-gelas, piring. Kita boleh ke belakang Iya, ya iya, Bu ya, sekalian lihat. Ini kondisi rumahnya hanya kena apa? Kotor gini aja atau ada Iya. yang rusak Bu sebelumnya? Enggak. Nggak ada yang rusak ya? Oh, ini yang Bola-bola, dipersiapkan ya. ke tempat yang udah direlokasi. Iya. Tapi kan sebenarnya sudah nggak boleh ya Bu ya ada di area ini? Iya, nggak boleh. Memang nggak boleh. Cuman kan yang tersisa masih bisa dipakai, dibawa lagi ke sana. Waktu kembali ke rumah ini bukan sekarang soalnya habis erupsi lagi ya Semeru. Iya. Bu Lia nggak takut Bu? Iya, enggak lah. Pokoknya nggak hujan gitu, nggak takut. Sambil lihat ke sana, lihat ke arah Gunung Semeru. Itu Kalau sekarang di sudah sana sampai di sini. nggak mendung, nggak takut. Saya ini. Iya, Waktu yang erupsi terakhir kemarin iya. tanggal 4 kalau Iya. nggak salah ya, Iya, Ibu tanggal berarti 4. lagi ada di yang Di tempat yang sini. direlokasi. Oh, lagi Enggak, ada di sini ya, di sini. Oh, Ibu masih tinggal Masih tinggal di berarti? sini. Subuh itu habis sholat subuh, katanya tetangga gunungnya meletus gitu. Terus keluar lihat ke arah gunung itu kan lavanya meskipun turun kan mengarah ke sana. Gitu, terus masih tenang sampai jam 10 baru disuruh menjauh gitu dari atas. Tapi Ibu sempat berkemas atau Enggak, bawa enggak. barang-barang? Enggak waktu itu? bawa apa-apa. Ibu sekeluarga ini kan maksudnya masih tinggal di area sini ya Bu ya, di Iya. dekat gunung yang terus ada potensi-potensi ada erupsi, awan Iya. panas guguran. Trauma nggak sih Bu? Ya trauma kalau traumanya ya trauma. Cuma mau gimana lagi? Itu saya diem di relokasi itu cuma diem aja. Itu badan pegel semua jadi ke sini sambil bersih-bersih gitu. Ambil barang-barang yang belum bisa dibawa gitu. Oke, berarti Bu kalau sesekali pulang ini sebenarnya dipantau nggak sih Bu, ada petugas yang mungkin mendampingi biar aman selama masih ambil barang-barang di sekitaran rumah? Iya, yang tanggal 6 saya ambil barang-barang itu dibantuin relawan. Dibantuin relawan? Iya, dibantuin mengeluarin kursi, itu semua dibawain mobil. Enggak ada tanda-tanda, enggak bunyi. Cuman abu tuh langsung gelap gitu. Kalau yang 2020, kalau yang 2021 tuh gelap. Gelapnya Gelap kalau malam gelap apa? Cuma gelap bisa Gelap. melihat. gelap kita tutup mata atau gelap maghrib? Aduh, gelap bukan gelap tutup mata. Kalau pikiran saya itu kayak gelapnya di dalam kubur itu udah yang saya rasain, saya perlukan sama anak saya bertiga. Kalau mau meninggal udah meninggal sama-sama gitu saya di dalam rumah ini. Itu yang selalu ibu ingat. Iya itu nggak bisa lari dah, nggak bisa lari lah. Habis itu ada angin bisa lari, saya lari ke. Ibu di mana? Dulu di sini itu kerja saya keras sekali di sini. Sama suami saya, anak saya di sini. Berat meninggalkan rumah ini. Tapi kalau sekarang mau gimana lagi, kebun udah gak ada semua, rumah nggak bisa ditempati. Nggak ada pilihan lagi ya, tinggal di Untara. Tuh terus yang dipikir ada Untara apa yang mau dikerjain gitu. Ladang udah gak ada semua gitu. Di sana cuma diem gitu. Tiap hari cuma gitu. Jadi saya tiap hari ya ke sini. Apa yang ibu rasain kalau tiap hari?
Ya sedih, sedih kalau tiap hari ke sini. Kalau mau pulang tuh berat sekali. Mau ninggalin rumah berat sekali. Soalnya udah dari nol yang mau buat rumah, kerja keras sekali, banting tulang. Cuma yang dipikirin itu anak saya nggak bisa bahagia gitu, soalnya kebun yang mau ditanamin udah nggak ada gitu. Cuma itu yang dipikirkan saya. Kasihan anak saya gitu. Tiap hari cuman diem gitu, apa yang dapat penghasilan gitu. Buat anak saya. Iya itu. Iya. Kalau lihat anak saya gimana gitu. Kasihan gitu anak saya. Kekhawatiran warga belum usai pasca Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran tepat di hari yang sama seperti tahun lalu. Kerusakan pun tak terhindarkan dan bahaya sekunder ini juga masih terus menghantui masyarakat di sekitaran lereng Semeru. Lantas, seperti apa kondisinya? Saksikan penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Gunung Semeru kembali menggeliat. Minggu 4 Desember 2022, erupsi dan muntahan awan panas guguran meluncur ke wilayah sekitar lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Erupsi Semeru pertama kali diketahui terjadi pukul 02.46 waktu Indonesia Barat. Menariknya, erupsi ini terjadi tepat 1 tahun setelah erupsi yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021. Kepanikan yang dialami warga sudah mulai terasa dari mulai diumumkannya bahaya erupsi yang memaksa warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Berlari dengan rasa ketakutan dan trauma akan erupsi Semeru pada tahun 2021 yang memakan korban jiwa, membuat warga mengevakuasi dirinya bersama dengan harta benda yang bisa mereka bawa. Pagi hari, warga kembali dievakuasi dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Awalnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan lokasi yang diharamkan bagi warga beraktivitas sejauh 5 km dari puncak, kemudian menjadi 10 km pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, lalu 13 km hingga akhirnya ditetapkan menjadi 17 km. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam akibat erupsi Gunung Semeru kali ini. Namun kerusakan yang diakibatkan tetap serius. Rumah tinggal yang hancur lebur, lahan pertanian yang hilang akibat tertimbun material awan panas guguran, infrastruktur yang luluh lantak, dan banyak lagi. Dan inilah kondisi desa Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu yang terdampak paling parah oleh erupsi Gunung Semeru kali ini. Kondisi rumah warga yang awalnya sudah bersih dari pasir hasil erupsi Semeru pada tahun 2021. Namun ketika kami menginjakan kaki kembali ke tanah ini, pasir erupsi kembali menutupi rumah warga. Perjalanan kami menelusuri desa ini pun disuguhkan dengan pemandangan hamparan pasir Semeru dan rumah-rumah yang tak berpenghuni lagi. Udah masuk dusun Kajar Kuning, kondisinya
memang sudah tidak ada lagi yang tinggal di sini karena memang dua wilayah tersebut adalah wilayah terparah yang terdampak begitu. Nggak ada warga. Nanti kalau misalnya ada warga saya akan sedikit menanyakan aktivitas mereka di sini karena memang ini udah masuk zona merah ya, yang cukup membahayakan. Ini ada yang ke arah sana nih ngapain? Proses, karena proses ada yang ngontrak, ada yang itu, ada yang di rumah kerabat. Nah ini apa